السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. इस आयत का तर्जुमा यह है زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Terjemah dari ayat tersebut adalah dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ali Imran ayat ke-14. Allah Ta'ala menggambarkan keadaan orang-orang yang melupakan Allah Ta'ala dan peraihan duniawi menjadi tujuan utama mereka. Ketika manusia melupakan Allah Ta'ala, maka syaitan mulai menguasainya. Meskipun semuanya merupakan ciptaan Allah Ta'ala dan merupakan nikmat-nikmat Allah Ta'ala, semua itu hendaknya kita manfaatkan juga. Dan Hadrat Masih Maud salam bersabda dengan sangat jelas bahwa adalah keliru untuk menghindari pekerjaan duniawi, dan juga pernikahan itu pun penting. Biasa dilakukan oleh para sahabat, dan para sahabat pun memiliki harta yang banyak, namun mereka tidak larut di dalam keduniawian. Hadrat Masih Maud salam bersabda, ingatlah, Allah Ta'ala tidaklah menghendaki
supaya kalian meninggalkan dunia sama sekali, melainkan yang Allah telah kehendaki adalah qad aflaha man zakkaha, yakni orang yang telah mensucikan jiwanya, berarti dia telah mendapatkan yang menjadi tujuan hidupnya. Beliau bersabda, berdaganglah, bekerjalah, bercocok tanamlah, apapun yang kalian inginkan, lakukanlah, silakan. Namun, cegahlah jiwa dari bersikap tidak taat kepada Allah Ta'ala, dan sucikanlah diri, sampai-sampai hal-hal tersebut tidak membuat kalian lalai dari Allah Ta'ala. Beliau alaihissalam bersabda bahwa hak-hak jiwa itu memang jaiz, diperbolehkan, namun bersikap melampaui batas di dalam hak-hak jiwa tadi, itu yang tidak baik. Jadi, setiap mukmin hendaknya memperhatikan hal-hal tersebut, yakni jangan sampai kecintaan kepada dunia tadi membuat kita melupakan Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Zuyyina linnasi hubbus syahawati. Yakni, bagi manusia, kecintaan kepada keduniawian tadi ditampakkan indah. Lalu beliau pun menjelaskan secara detail apa saja hal-hal duniawi. Orang-orang seperti ini tidak menghendaki keduniawian tadi untuk sebagai pembantu saja, melainkan mereka betul-betul larut di dalamnya, fana di dalamnya, dan mereka menghabiskan siang malam untuk memikirkan bagaimana mendapatkan dunia. Arti dari syahwat adalah hasrat yang dalam mengenai sesuatu, dan setiap saat dia memikirkan hal tersebut. Itulah arti syahwat. Dan juga sesuatu yang hanya bergantung kepada nafsu hasrat duniawi, rendah sifatnya, atau hasrat jiwa, itu pun disebut dengan syahwat. Jadi, ketika Allah Ta'ala berfirman, kecintaan kepada hal-hal tersebut disemaikan di dalam diri kita, itu sebetulnya bukan dari Allah Ta'ala. Bukanlah sama dengan mensyukuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala, melainkan justru itu berasal dari syaitan. Keinginan, ini bukanlah keinginan yang sifatnya biasa, umum. Bukanlah ini keindahan namanya. Melainkan hasrat untuk keindahan tadi sedemikian rupa sehingga membuat manusia gelisah setiap saat untuk dapat meraihnya. Kecintaan yang luar biasa, betul-betul gandrung kepada hal-hal duniawi. Jadi, selama manusia terbenam, larut di dalam hal-hal tersebut, hal-hal keduniawian tersebut, maka tidak berarti nikmat-nikmat Allah Ta'ala lagi jadinya. Itu sudah beralih menjadi hasrat syaitani. Dan untuk meraihnya, manusia melakukan segala upaya, sekalipun hal-hal yang terlarang, dengan cara-cara yang tidak jaiz, tidak diperbolehkan. Dan kita biasa saksikan itu dalam kehidupan orang-orang duniawi. Bagaimana untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan martabat kehormatan, untuk mendapatkan hubungan yang terlarang dengan wanita, mereka melakukan segala upaya, atau mereka melakukan pernikahan, mereka menikahi wanita-wanita demi untuk mendapatkan hartanya. Mereka berkeinginan supaya mendapatkan istri yang kaya raya. Begitu juga dalam pekerjaan-pekerjaan lain. Hanya dan hanya dunialah yang menjadi tumpuannya, yang menjadi tolak pandangannya. Dan sayangnya, meskipun Allah Ta'ala telah memberikan ajaran yang indah kepada umat muslim, dan Islam telah memperingatkan umat muslim supaya terhindar dari hal-hal tadi, yakni maksudnya jangan sampai melampaui batas, sehingga itu menjadi tujuan hidup kalian, kebendaan duniawi tadi, karena ini merupakan hal-hal yang sifatnya sementara saja keduniawian ini. Kalian harus berpikir, karena kalian suatu saat akan kembali kepada Allah Ta'ala. Kalian akan hadir di hadapan Allah Ta'ala. Meskipun demikian, tetap saja umat muslim betul-betul larut, terbenam di dalam kehidupan duniawi, dan mereka melupakan yang tujuan dari kehidupan mereka sendiri. Para ulama, para pemuka kaum, dan siapapun yang mendapatkan kesempatan untuk itu, mereka berupaya keras untuk sebisa mungkin mereka dapat meraih kebendaan duniawi tadi. Ketika hasrat-hasrat
seperti itu muncul di benak para penguasa negeri, maka kerugian akan diberikan oleh mereka kepada rakyatnya, kepada bangsanya juga. Pada saat ini kekisruhan yang terjadi di negeri-negeri muslim itu terjadi karena Allah Ta'ala telah menjelaskan kondisi orang-orang yang terjauh dari dunia, sebetulnya itu adalah orang-orang muslim juga. Bagaimana para penguasa, mereka mengatasnamakan menghormati kemanusiaan, mereka merampas hak-hak, merampas harta benda rakyatnya. Dan itu sudah tidak bisa bayangkan lagi bagaimana para ulama alih-alih memikirkan kerohanian umatnya, mereka malah berupaya supaya atas nama agama mereka membuat orang-orang mengikutinya, dan bagaimana mereka dapat menguasai orang-orang, menguasai umatnya, atau mendapatkan manfaat dari umatnya, dan mereka bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta kekayaan. Mereka mengatasnamakan Allah Ta'ala melakukan itu semua, namun rasa takut kepada Allah Ta'ala tidak nampak dari amalan mereka. Kita saksikan itu di Pakistan saat ini. Para pemuka Islam, bagaimana mereka membunuh umat Islam seperti layaknya sesuatu hal yang tidak berharga sama sekali. Begitu juga pemerintah melakukan kezaliman yang sama seperti itu. Mereka berupaya supaya kita terus duduk di kursi kekuasaan dan mereka bisa menzahirkan kekuasaannya dan mereka bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Perut mereka tidak pernah kenyang. Mereka tidak pernah merasakan puas dengan apa yang mereka dapatkan. Lantas apa sebabnya? Meskipun negeri-negeri muslim ini memiliki harta kekayaan yang banyak, sumber daya alam, namun tetap saja kondisi mereka buruk. Orang miskin semakin miskin di negeri mereka, sehingga sulit untuk mendapatkan makanan walau sekali dalam sehari. Arab Saudi terkenal dengan kekayaannya. Namun kita lihat bagaimana kemiskinan terus melanda di negeri Arab. Dulu pun ada banyak orang Arab dan sekarang lebih meningkat lagi jumlahnya. Meskipun mereka memiliki kekayaan alam minyak, kemiskinan betul-betul melanda mereka. Yang merasakan kelezatan itu hanya para pangeran, para ulama, para sultan. Mereka foya-foya, kadang mereka memfoya-foyakan jutaan dolar dalam sehari saja. Mereka mendapatkan harta tadi dengan cara yang terlarang atau dengan merampas hak-hak orang-orang miskin, dan mereka pun membelanjakannya dengan cara-cara yang dilarang. Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala memberikan akal kepada mereka, yakni supaya alih-alih mengumpulkan harta, justru semoga mereka menjadi orang-orang yang menggunakan harta itu dengan sebaik-baiknya. Dengan begitu, mereka akan mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Begitu juga dari sisi keduniawian pun mereka akan memiliki kekuatan. Kekuatan non-muslim, alih-alih negeri muslim ini mengarahkan negara non-muslim untuk di belakangnya, malah mereka taat kepada pemerintahan non-muslim. Sekarang yang sedang heboh, yakni Presiden Amerika menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota dari Israel dan memutuskan untuk memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem dari Tel Aviv. Namun dunia luar mereka tidak mendukungnya, menentangnya hal tersebut. Mereka menentang hal tersebut. Dan setelah pengumuman dari Presiden Amerika tadi, dunia dibuatnya heboh. Namun kehebohan dan penentangan dari berbagai negara tadi, semua itu disebabkan karena kelemahan umat muslim justru. Peperangan yang terjadi di antara sesama negeri-negeri muslim dan kegelisahan, keresahan yang terjadi di negeri-negeri muslim justru memberikan kesempatan kepada mereka, kepada non-muslim tadi, untuk menciptakan kondisi seperti itu, untuk mengumumkan hal seperti itu. Presiden Amerika menginginkan supaya jangan sampai tercipta kedamaian di negeri-negeri muslim.
Dan mereka memaksakan kehendak untuk itu semua. Negeri Arab mengumumkan, katanya, bahwa keputusan Presiden Amerika tidak bisa diterima bagaimanapun, katanya. Namun beberapa hari yang lalu, Arab Saudi malah sepakat dengan Amerika untuk itu. Dalam melawan Iran, Arab Saudi malah sepakat dengan Amerika untuk menyerang Iran. Seharusnya Arab Saudi melarang dengan mengatakan bahwa kami menyertai setiap negeri Muslim. Yakni, katakanlah, kami tidak akan mentolerir segala upaya dalam menentang negeri-negeri Muslim. Seharusnya begitu. Begitu juga cara-cara yang ditempuh dalam menentang Yaman demi untuk menzahirkan kekuatannya, demi untuk memperlihatkan rub kerajaannya, dan demi untuk mendapatkan manfaat dari Amerika. Arab Saudi malah sepakat dengan Amerika. Demi untuk mendapatkan kelezatan duniawi yang sifatnya sementara, mereka terjauh dari Allah Ta'ala. Sekarang, hasil yang akan muncul dari ketidaktaatan kepada Allah Ta'ala itu, sekarang sudah nampak kepada kita. Hadrat Masih Maud alaihissalam, menggambarkan bagaimana kondisi mereka yang terus memikirkan duniawi, seperti layaknya orang yang sakit borok. Yakni, orang yang sakit borok ini mendapatkan kelezatan dengan menggaruk di sekitar boroknya itu. Dia beranggapan dengan menggaruk boroknya itu, dia mendapatkan kenyamanan, ketenangan. Justru malah membuatnya lebih luka lagi dengan digaruk borok itu. Dia mendapatkan ketenangan sementara saja dengan menggaruk borok itu, padahal kondisinya akan semakin buruk jika digaruk. Terkadang keluar darah dan nanah dari borok tersebut. Jadi, ini semua yang dihasrati, yang diinginkan oleh manusia lebih dari batasnya, justru malah menciptakan kegelisahan di dalam diri mereka. Mereka beranggapan bahwa kekuatan kami semakin meningkat, atau kelompok kami semakin bertambah, padahal justru mereka sedang mengeluarkan darah mereka sendiri, secara tidak disadari. Murka Allah Ta'ala siap-siap menghantam mereka. Dan Allah Ta'ala berfirman juga di tempat lain, "I'lamu annamal hayatid dunya la'ibu walahu wazinatu wa tafakhurun bainakum wa takasur fil amwali wal auladi. Kamathali ghaisin a'jabal kuffar nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah Ta'ala serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Al-Hadid ayat ke-20. Jadi tugas seorang mukmin adalah untuk meraih dunia tadi, alih-alih mengerahkan segala kekuatan untuk meraih dunia tadi, justru carilah maghfirah Allah Ta'ala dan keridhaannya. Janganlah seperti orang yang sakit borok tadi, yang pada akhirnya akan mendapatkan kerugian. Sarana-sarana duniawi dan berkenaan kondisinya, dalam suatu majlis, Hadrat Masih Maud alaihissalam menjelaskan, seberapa manusia terhindar dari hasrat duniawi, sebesar itu pula lah dia
terpenuhi segala hasrat duniawinya. Karena di dalam hasrat duniawi tadi terdapat api. Dan dia akan terjerumus di dalam musibah. Kehidupan di dunia ini yang merupakan ketentraman adalah terhindar dari segala hasrat duniawi tadi. Jadi hasrat duniawi yang melampaui dalam satu dikisahkan ada seorang kaya yang mengendarai kuda, melihat di jalan ada seorang miskin. Orang miskin tadi kesulitan karena bajunya sangat kecil sehingga tidak menutupi pakaian, tidak menutupi badannya karena miskinnya. Yang berkuda tadi bertanya kepada si miskin itu, "Tuan, apa kabar Tuan?" Orang miskin tadi menjawab, "Orang yang segala hasratnya telah terpenuhi, bagaimana keadaannya?" Si orang kaya yang berkuda tadi terheran-heran dengan mengatakan, "Bagaimana hasrat kamu bisa terpenuhi? Pakaian kamu bisa seperti itu." Orang miskin tadi mengatakan, "Ketika hasrat duniawi telah saya tinggalkan semuanya, seolah-olah saya sudah mendapatkan semuanya." Jadi walhasil dari kisah itu adalah ketika manusia berhasrat untuk meraih segala sesuatu, yang ada hanya penderitaan. Namun jika kita qanaah, merasa cukup, seolah-olah kita telah mendapatkan segala sesuatu. Beliau bersabda, yang dimaksud najat, keselamatan itu adalah kelezatan, yakni bukanlah penderitaan. Jadi penderitaan tidaklah baik meskipun di dunia ini maupun di akhirat nanti. Beliau alaihissalam bersabda, kehidupan bagaimanapun akan berakhir nantinya, karena kehidupan ini seperti layaknya es yang meskipun dia diletakkan di dalam kotak ataupun kain, akan terus meleleh es tadi. Begitu juga betapapun upaya yang dilakukan untuk meneguhkan kehidupan ini, untuk melanggengkan kehidupan, tapi tetap saja kehidupan ini akan berakhir suatu saat, dan setiap hari akan ada nampak perbedaan. Di dunia ini ada dokter, ada tabib juga, namun tidak ada orang yang dapat memberikan resep untuk panjang umur atau untuk dia hidup selama-lamanya. Atau dia akan memiliki umur sampai sekian tahun. Beliau bersabda, ketika orang sudah menjadi tua, kadang untuk menyenangkan orang tua itu, orang memuji-muji, belum berapa umur kamu, baru 60, baru 70. Orang menyenangkan orang lain seperti itu. Namun itu sifatnya sementara. Beliau bersabda, manusia berhasrat untuk memiliki umur panjang, justru malah terperangkap di dalam hasrat jiwa. Orang di dunia kita melihat umur, karena setelah umur 60 kekuatan betul-betul melemah, adalah sangat beruntung orang yang bisa sampai pada umur 82 tahun, dan kesehatannya berlangsung kuat sampai saat itu. Padahal dalam umur seperti itu, manusia sudah sedemikian lemah. Sehingga akal dan otak pun sudah tidak memiliki kekuatan yang khas lagi. Terkadang wanita pun, istri pun berbuat aniaya kepada suami yang sudah berumur tua seperti itu. Terkadang lupa membuatkan roti. Terkadang orang keluarga kerabat pun menyusahkan orang tua seperti itu. Jadi manusia merasa lezat ketika muda dan tidak ingat akan mati. Begitu juga manusia yang punya kekuasaan, wewenang, dia beranggapan bahwa kondisinya dia akan terus muda. Beliau bersabda, mereka mengupayakan hal-hal yang buruk, namun di akhir ketika dia memahami bahwa dia akan mati juga, dia tidak bisa apa-apa. Jadi beliau alaihissalam, ada orang Hindu di sana, Syarempat, duduk 2 orang di dekat beliau. Beliau alaihissalam bersabda, menasihati, sebesar apa iradah yang kita lakukan di dunia ini, coba perhatikan, umur ini seperti layaknya yang nanti akan berakhir juga, akan hilang, tidak akan tersisa lagi di tangan kita. Tidak akan ada manfaat dari kesenangan yang telah lalu, itu hanya tipuan semata. Ketika manusia melalui ketenangan yang telah lalu ketika muda, lalu tibalah masa penderitaan. Manfaatnya tidak ada yang tadi. Jika manusia memikirkan, akan menambah penderitaannya. Beliau bersabda, bagi orang yang bijak, akan difikirkan bahwa manusia itu merupakan anak dari waktu, membutuhkan waktu. Selebihnya, kehidupan, apa yang dia ada, yang dia pikirkan, selebihnya, yang sudah berlalu, itu sudah berakhir. Memikirkan itu tidak ada manfaat sedikit pun. Ketika manusia berada di dalam pangkuan ibunya, dia sangat bahagia.
semua menggendong anak-anak, semua menggendong bayi, akan tiba saatnya ketika itu seperti surga bagi kita. Coba sekarang masa itu kemana lagi? Itu telah berlalu. Semuanya sifatnya sementara dunia ini. Kesenangan pun sifatnya sementara. Untuk itu ketika kita mendapatkan kemudahan, wewenang, kekuasaan, maka hendaknya kita perhatikan itu semua. Kapan lagi akan didapatkan itu semua? Beliau menjelaskan satu kisah, riwayat. Beliau bersabda, tertulis, ada seorang raja yang sedang berjalan-jalan, melihat anak-anak kecil yang sedang bermain. Raja menangis melihat anak-anak kecil itu. Raja menangis melihat anak-anak yang sedang bermain, tanpa beban, tidak memikirkan apapun anak-anak ini, bebas sifatnya. Dan raja ingat akan masa kecilnya, ketika dia tanpa beban, tanpa pikiran. Sedangkan, jadi seorang raja pun tidak merasakan ketenangan meskipun dia memiliki segalanya. Beliau bersabda, jadi hanya yang ada seharusnya kesadaran. Beliau bersabda, ketika masa tua, terkadang kerabat pun menginginkan supaya orang tua ini segera saja katanya meninggal atau mati. Terkadang kerabat pun seperti itu. Melihat orang tua sudah sakit-sakitan, sudah tua, keluarga pun kadang merasakan sebagai beban dari orang tua itu. Gigi telah jatuh, mata telah lemah, tertutup. Pada akhirnya dia menjadi patung dari bebatuan. Wajah pun berubah. Terkadang terjerumus dalam berbagai penyakit. Pada akhirnya bunuh diri. Dan hal itu kita lihat dalam kehidupan saat ini. Itulah yang terjadi. Jadi, manusia tidak ada artinya apa-apa, namun meskipun demikian, ketika dia mendapatkan kekuatan, ketika dia muda, ketika dia memiliki waktu untuk meraih harta kekayaan, pada saat itu dia lupa bahwa apa yang akan terjadi dengannya di masa yang akan datang. Beliau bersabda, terkadang ketika dia ingin berlari dari penderitaan, seketika itu dia mendapatkan penderitaan itu. Jika anak tidak baik, justru dia mendapatkan lebih lagi penderitaan dari anaknya. Dan umur pun akan hilang. Dia berpikir dengan berjalan di atas hukum Allah Ta'ala itulah yang lebih baik katanya. Dan seharusnya kehidupan ini diperuntukkan oleh Allah Ta'ala. Dia menyesali alih-alih terjerumus dalam keduniawian. Baru sadar. Jadi banyak sekali Fir'aun, Haman yang telah berlalu. Yang kehidupannya jika kita renungkan, mereka dulu memiliki kekuatan yang dahsyat luar biasa. Ketika diketahui bahwa kehidupan duniawi mereka, harta mereka, kekuasaan mereka tidak bisa membantu apa-apa kepada mereka. Pemerintahan sekarang lebih kuat lagi dari mereka, dari sisi wewenang, kekuasaan. Namun semuanya telah berakhir. Beliau alaihissalam bersabda, orang yang bijak adalah orang yang mengarah perhatiannya kepada Allah Ta'ala dan meyakini Allah Ta'ala itu satu, tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala. Kita telah mengujinya. Tidak ada dewa, tidak ada juga dewi. Tidak ada yang bermanfaat bagi kita. Jika kita tidak tunduk kepada Allah Ta'ala, maka tidak ada yang dapat mengasihi kita. Jika datang musibah kepada kita, tidak akan ada yang mau menolong kita. Musibah ribuan kali menimpa manusia. Jadi selain Allah Ta'ala, selain tidak ada yang lain, dialah Allah Ta'ala yang telah menyemaikan kecintaan kepada ibu kita. Jika Allah Ta'ala tidak menyemaikan kecintaan ke dalam ibu kita pun tidak akan menyayangi kita. Untuk itu, janganlah sekutukan Allah Ta'ala dengan wujud yang lainnya. Begitu beliau alaihissalam menasihati orang Hindu-Hindu yang ada di depan beliau. Dewa-dewi pun dalam wajah yang zahir pun. Dan hal-hal duniawi itu, harta, anak, kekuatan, pemerintahan, kekuasaan, itu pun mereka jadikan sebagai syirik, sekutu bagi Allah Ta'ala. Begitu juga persahabatan. Contoh yang saya berikan tadi misalnya, terkadang negeri-negeri yang lemah mengharapkan untuk mendapatkan perlindungan dari negeri-negeri adidaya yang kuat. Itu semua adalah syirik. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Jahanam merupakan tempat tinggal bagi orang seperti itu. Dalam satu kesempatan, Hadrat Masih Maud Islam bersabda, ingatlah dengan sebaik-baiknya bahwa orang yang menjadi milik Allah Ta'ala akan menjadi miliknya. Dan Allah Ta'ala tidak akan dapat tertipu jika ada orang yang ingin untuk menipu Allah Ta'ala
dengan ria, itu adalah pikiran yang bodoh. Dia sebetulnya menipu diri sendiri. Ketika kecintaan duniawi merupakan akar dari dosa-dosa. Dan dia tidak memahami apa yang sedang dia lakukan. Dan apa yang harus dia lakukan sebetulnya. Dalam kondisi ketika orang yang bijak tidak bisa tertipu, lantas bagaimana Allah Ta'ala bisa tertipu dengan manusia? Namun perbuatan yang seperti itu, akar dari perbuatan buruk adalah kecintaan kepada dunia. Dan dosa yang paling besar yang saat ini membinasakan orang muslim, umat Islam pada saat ini, yakni itulah kecintaan kepada duniawi. Ketika mereka tidur, bangun, makan, minum, duduk, setiap saat mereka gelisah demi untuk mendapatkan duniawi tadi. Dan pada saat itu tidak berpikir oleh mereka kapan mereka akan mati, memasuki kuburan. Orang seperti itu tidak takut kepada Allah Ta'ala. Jika mereka memiliki rasa simpati kepada agama, mereka akan mendapatkan banyak manfaat. Alih-alih terdampar dalam urusan duniawi, berusaha untuk menata kehidupan akhirat nanti, dan berusaha untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala. Akan tercipta qanaah, rasa cukup dalam diri, dan nikmat duniawi tadi akan kita anggap sebagai nikmat, dan silakan gunakan, manfaatkan, tapi jangan jadikan itu sebagai sekutu, jangan jadikan itu sebagai syirik. Janganlah kita gandrung dengan harta keduniawian tadi. Sembahan itu adalah yang merupakan sembahan hakiki kita sebetulnya. Kecintaan harus kita berikan sebanyak-banyaknya kepada Allah Ta'ala oleh orang mukmin. Kecintaan kepada Allah Ta'ala lah yang dapat menciptakan ketakwaan dalam diri manusia dan menciptakan qanaah. Allah Ta'ala telah menjelaskan ciri-ciri orang mukmin bahwa orang mukmin ini paling mencintai Allah Ta'ala dalam dirinya. Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Jadi orang-orang yang beriman, mereka paling sangat mencintai Allah Ta'ala. Hadrat Masih Maud alaihi salam berkenaan dengan kecintaan kepada Allah Ta'ala, beliau bersabda, hendaknya diketahui bahwa jangan sampai di dalam kecintaan kepada Allah Ta'ala diselipi dengan kecintaan wujud-wujud selain Allah Ta'ala. Kecintaan pribadi kepada Allah Ta'ala, jangan ada sekutu di dalamnya. Keimanan yang paling kita cintai adalah hendaknya terjaga. Supaya jangan sampai di dalam kecintaan itu, di dalam kecintaan kepada Allah Ta'ala itu, malah menyekutukan wujud lain selain Allah Ta'ala di dalamnya. Ciri seorang mukmin adalah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Jadi orang yang beriman, dia paling mencintai Allah Ta'ala dan tidak mengotori dirinya dengan kecintaan kepada wujud lain. Kecintaan adalah hak khas untuk Allah Ta'ala. Orang yang membagi kecintaan itu kepada wujud lain, maka akan hancur dia. Segala keberkatan yang didapatkan oleh manusia ilahi dan segala pengabulan yang dia dapatkan, apakah itu akan didapatkan dengan salat atau puasa atau ibadah yang biasa-biasa? Tidak. Melainkan menuntut adanya tauhid dan kecintaan kepada tauhid tadi. Di dalam larut betul-betul fana dalam kecintaan kepada Allah Ta'ala. Orang yang menjadi milik Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pun akan menjadi miliknya. Kita harus mengorbankan segala sesuatu di jalan Allah Ta'ala. Beliau bersabda, aku telah sampai kepada kecintaan tersebut, yakni orang yang seperti itu namun saya terheran-heran dibuatnya. Jangan sampai ada wujud lain di dalam kecintaan kepada Allah Ta'ala. Hati saya senantiasa memfatwakan supaya mencintai wujud selain Allah Ta'ala secara tetap. Dan apakah itu anak, apakah itu sahabat, atau siapapun, itu merupakan satu jenis kekufuran. Dan merupakan dosa yang sangat besar. Jika dia tidak menghilangkannya, maka imannya akan rusak. Ini merupakan rahmat Allah Ta'ala, merupakan nikmat Allah Ta'ala, yang telah menciptakan kesempatan seperti itu. Jika tidak, keimanan akan hilang. Jadi, seorang mukmin yang hakiki tidak dapat memikirkan
kecintaan kepada kebendaan duniawi menjadi syahwat dan hadir di hadapannya, untuk itu maju di dalam ketakwaan dan menciptakan qanaah, rasa mencukupi, rasa cukup itu merupakan sangat penting bagi seorang mukmin. Rasulullah SAW bersabda, jadilah orang muttaqi dan kalian akan menjadi orang yang ibadah yang sangat tinggi. Jika tercipta ketakwaan di dalam diri, maka hak beribadah pun dapat diamalkan oleh manusia. Tugas seorang abid, orang ibadah yang hakiki, dia bersifat qanaah, merasa cukup. Rasulullah bersabda, jika kalian menciptakan sifat qanaah, maka kalian akan menjadi orang yang bersyukur. Dan yang terpenting, seorang mukmin adalah mensyukuri Allah Ta'ala. Dan harus seperti itu. Terkadang orang di mulut mengatakan bahwa kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, katanya, namun sarana duniawi menjadi gandrung kepada hal-hal duniawi. Dan pada hakikatnya, dia terjerumus di dalam kecintaan terhadap syahwat. Dia tidak dapat menjadi orang yang bersyukur secara hakiki jika begitu. Dalam mengatakan hal seperti itu, Hadrat Rasulullah SAW bersabda, jika anak Adam diberikan gunung emas, tetap saja dia akan menginginkan untuk diberikan satu lagi gunung emas kepadanya. Selain tanah yang dapat membungkam mulutnya, tidak ada yang dapat memuaskannya. Ketika dia pergi ke kuburan, baru dia akan hilang hawa nafsunya itu. Beliau bersabda, Allah Ta'ala menerima tobat orang yang menerima tobat. Jadi, manusia di dalam kehidupan ini, hendaknya, jika dia melakukan dosa-dosa, hendaknya dia bertobat. Hadrat Rasulullah SAW berkenaan dengan standar qanaah orang mukmin, beliau bersabda, orang yang dengan kesehatan jasmani, ketentraman hati, dia memiliki satu makanan dalam satu hari, seolah-olah dia telah mendapatkan seluruh dunia. Dan seolah-olah dia telah mendapatkan seluruh nikmat-nikmat. Jadi inilah standar qanaah yang bagi seorang mukmin. Semoga Allah Ta'ala menciptakan sifat qanaah dalam diri kita, menciptakan ketakwaan dalam diri kita, alih-alih mencintai duniawi, semoga meraih kecintaan Allah Ta'ala menjadi tujuan hidup kita, dan maghfirah dan keridhaan Allah Ta'ala, semoga kita dapat meraihnya. Amin. Saya ingin menekankan kepada doa, seperti yang saya katakan, yang sebelumnya, bahwa pemimpin negeri-negeri umat muslim, mereka gandrung kepada hal-hal duniawi, dan alih-alih menjadikan Allah Ta'ala sebagai Tuhan, mereka malah menjadikan kekuatan besar dunia atau adidaya, negara-negeri adidaya sebagai penyelamat mereka. Mereka beranggapan Amerika sebagai jaminan, katanya. Padahal berkenaan Amerika, seorang kolumnis menulis di dalam surat kabar Jerman, dia menulis bahwa dunia menjadikan Washington sebagai model, atau betul-betul dijadikan kiblat oleh dunia, atau dunia beranggapan Washington ini sebagai model kita, contoh bagi kita yang harus kita tiru, katanya. Mungkin sekarang Washington tidak ada artinya apa-apa, kata kolumnis tersebut, karena sebagai gantinya sekarang Beijing yang merupakan ibu kota Cina, sekarang Beijing lah yang menjadi model. Sekarang Amerika telah betul-betul sirna. Jadi sandaran duniawi merupakan sandaran yang sifatnya sementara. Sekarang ada, besok tidak tahu kemana. Umat muslim hendaknya memahami hal itu. Dan pengumuman bahwa kedutaan besar Amerika akan dipindahkan ke Yerusalem, itu dilakukan oleh Amerika supaya mungkin dengan melakukan demikian hubungan bilateral mereka dengan Israel akan baik dan bisa mendapatkan pertolongan, katanya, darinya. Namun ketika mereka mendapatkan degradasi dari Allah Ta'ala, maka persahabatan duniawi tidak akan memberikan manfaat sedikit pun bagi mereka. Nampaknya kekuatan besar ini, khususnya Amerika, akan sudah mulai mereka mendapatkan kehancuran. Kapan akan muncul? Allah Ta'ala Maha mengetahui akan hal itu. Namun upaya untuk
mengadu domba umat muslim, kondisi itu terus akan lebih dahsyat lagi. Hendaknya kita berdoa bagi umat muslim dunia. Semoga Allah Ta'ala memberikan akal kepada mereka. Jika mereka bersatu, dan kemungkinan terjadi peperangan di antara mereka, semoga itu terjauh. Dan di negeri-negeri muslim, peperangan yang terjadi di antara mereka, dan sesuai dengan terkadang jumlah sampai ratusan ribu yang meninggal, semoga Allah Ta'ala memberikan akal kepada mereka, dan semoga mereka menjadi bersatu. Semoga mereka mengakhiri segala perkelahian, peperangan, supaya mereka tidak dapat meraih manfaat dari ini, kekuatan besar tadi. Dan yang terpenting, kita harus berdoa, semoga umat muslim menerima utusan Masih Maud dan Imam Mahdi yang telah diutus oleh Allah Ta'ala, yang dengan baiat kepadanya lah akan menjadikan kedamaian yang hakiki di dunia ini. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر